juga yang harus kita contoh adalah akhlak Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah yang Nabi Muhammad contoh, kasih sayang, akhlak, adab. Itu yang harus kita tiru. Jangan kita berpandai atau kita pintar meniru orang-orang yang terkenal di muka bumi kita. Kita tidak pandai meniru akhlak Nabi Muhammad. Kita tidak pandai mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan umatnya sendiri kadang tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Umatnya sendiri tidak pernah mencontoh apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengeluarkan cacian makian. Nabi Muhammad tidak mengajarkan dengki, hasud, tidak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan keluar omongan-omongan yang tak tidak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan agar kita durhaka kepada orang tua kita, tidak. Nabi Muhammad selalu mengajarkan penuh kasih sayang, penuh cinta. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah ditanya salah satu sahabat pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Sayyidatuna Aisyah, tolong kau sifatkan di diri Nabi Muhammad tentang satu kemuliaan Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidatuna Aisyah bilang, saya seumur hidup kenal sama Nabi Muhammad tidak pernah melihat sedikit kekurangan di diri Nabi Muhammad. Kecacatan yang di dalam Nabi Muhammad tidak pernah saya lihat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Makanya rahmatnya Nabi Muhammad, ya, baik dari jalannya Nabi Muhammad penuh rahmat, gerak-gerik Nabi Muhammad penuh rahmat, mulutnya Nabi Muhammad penuh rahmat, matanya Nabi Muhammad penuh rahmat, badannya Nabi Muhammad penuh rahmat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, untuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta terhadap Nabi Muhammad. Tidak ada hamba yang paling Allah cinta kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada hamba yang paling Allah muliakan kecuali Nabi Muhammad. Di mana tidak mulia, sedangkan Nabi Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ismu Muhammad bersanding dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, di situ ada kalimat tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah kalimat Allah Subhanahu Wa Taala bersanding dengan kalimat Muhammad kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekhususan bahwasanya Allah ingin menunjukkan kepada para nabi Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diriwayatkan tatkala Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihissalam itu berbuat dosa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Sayyidina Adam baru diterima dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat, ya Allah ampuni aku berkat Nabi Muhammad. Lalu Allah bingung, wahai Adam alaihissalam, kalimat Muhammad tadi yang kau sebutkan, ampuni engkau berkat Nabi Muhammad, berkat Muhammad. Engkau tahu bahwasanya siapa Muhammad? Kata Nabi alaihissalam, ya Allah, sewaktu engkau meniup ruhku, ya, menaruh ruhku di dalam badanku, di situ kepala aku dan mataku terlihat ke atas, terlentang ke atas, dan tatkala mataku terlentang ke atas, aku melihat kalimat la ilaha illallah. 3.000 dua goceng. Gue beli satu, aku yakin harganya satu 3.000. Gue beli dua goceng. Aku yakin Iya, beli dua goceng. sosok Muhammad ini Pilih aja, pilih. adalah orang yang paling engkau cintai.
Makanya aku berdoa pada saat itu, ya Allah, ampuni aku berkat Muhammad. Kemana? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahih, benar. Laula Muhammad ma. Kalau tidak Muhammad, kalau tidak dengan berkatnya Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan. Karena Nabi Muhammad dan karena pula yang akan menguruskan zuriyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai tomat enggak? Begitu cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak beli itu. Enggak beliin. Pun juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat siapa yang sahabat yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka rela ya mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat semuanya. Inilah karunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya ikhwan, jangan sampai kita keluar dari acara seperti ini akan tetapi Nabi Muhammad tidak bersama kita. Jangan sampai kita keluar dari acara seperti ini akan tetapi Nabi Muhammad tidak mau memandang kita. Jangan sampai kita keluar acara seperti ini akan tetapi kita tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nanti pada mahsyar semua orang bilang nafsi yauma yafirru mar'u min ahli wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin yauma yaj'al yuhmi. Yang mana pada hari itu semua orang ketakutan, semua orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Gimana? Yang awalnya di dunia mereka saling cinta, saling mengasihi, antara suami dengan istri, antara suami dengan anak, semuanya saling mencintai, saling mengasihi. Akan tetapi di pada mahsyar mereka tidak ego. Mereka tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Di pada mahsyar mereka takut dengan dirinya, mereka takut dengan halnya. Mereka tidak pernah memikirkan orang-orang yang dia cintai, baik dari istri, anaknya, keluarganya, orang tuanya. Yang mereka pikirkan gimana cara saya hidup selamat. Makanya kalau kita ingin selamat di padang mahsyar, kalau kita ingin Nabi Muhammad menolong kita nanti di mizan, kalau kita ingin Nabi Muhammad menolong kita di sirat, kalau kita ingin Nabi Muhammad menuangkan telaga taubatnya dari telapak Nabi Muhammad, ikuti jalur Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kita nanti tatkala sudah Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini Nabi Muhammad selalu menemani kita baik di kuburan, baik di mizan, baik di sirat, baik dimanapun